Podcast. Jadi perkenalkan, saya Siska Nabila dengan akhiran NIM 064. Saya Almira Megi dengan akhiran NIM 143. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait Gaya kepemimpinan ala Gen Z. ternyata era globalisasi saat ini yang digerakkan oleh teknologi digital 4.0 benar-benar mengaruhi bagaimana seorang Gen Z dipimpin, sekaligus bagaimana Gen Z itu memimpin. Iya, betul sekali. Tapi begini Siska, kadang Gen Z itu sering dilabeli dengan generasi yang lemah, anti kritik, gampang menyerah, dan kesulitan menghadapi masalah. Gen Z itu terlahir dari situasi yang berbeda dari generasi yang sebelumnya, yang serba cepat, serba online, terbiasa dievaluasi dari komentar media sosial, dan hidup dalam budaya informasi yang gak pernah berhenti. Betul, tapi ini menarik karena gaya kepemimpinan sekarang itu justru sudah berubah. Pemimpin yang hari ini bukan lagi sosok yang kuat dan dominan dan tidak terbantahkan seperti di zaman dulu. Jadi sekarang pemimpin yang dibutuhkan adalah mereka yang bisa menjadi teladan, bukan hanya simbol organisasi. Pemimpin yang konsisten antara ucapan dan perbuatan, punya kedekatan emosional dengan tim dan meninggalkan jejak kontribusi yang nyata, bukan hanya eksistensi. Bisa kita lihat di dalam kelas, biasanya itu kita lebih respect kan pada dosen yang suka memberi panduan, ikut berdiskusi, atau aktif membantu belajar proses di kelas, daripada dosen yang datang hanya duduk terus absen, beri tugas lalu pulang. Wah, bener banget nih Mira. Dan itu berlaku bukan hanya di kelas, tapi juga di lingkungan kerja, organisasi, bahkan di keluarga sekalipun. Jadi kita bisa bilang kalau gaya kepemimpinan yang terlalu kaku dan dominan itu kurang relevan lagi. Kita bisa lihat di gaya kepemimpinan seperti Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa, yang lebih disukai masyarakat karena beliau turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah, bekerja bareng masyarakat, tidak seperti pemimpin pada umumnya cuma duduk di kantor dan memberi perintah kepada bawahan. Betul banget nih, tapi kita kayaknya jangan dulu bahas pemerintah deh, nanti jadi kepanjangan. Kita masuk ke topik selanjutnya. Mungkin menurutku salah satu hal yang sangat membentuk karakter Gen Z itu adalah komunitas. Yap. Jadi kalau dulu komunitas itu terbatas pada tetangga, komunitas, atau organisasi fisik, sekarang Gen Z itu punya komunitas yang dari mana aja. Ada online, gaming, forum, organisasi hobi, kampus, maupun di dunia kerja. Bahkan komunitas yang anggotanya lintas kota maupun lintas negara. Terus dari komunitas Gen Z itu belajar bahwa kepemimpinan itu bukan soal lagi siapa yang paling tua atau siapa yang punya jabatan tertinggi, tapi siapa yang mau mengambil peran. Nah, ini juga yang bikin tren intergenerational leadership semakin nyata, karena dalam dunia kerja hari ini suatu tim bisa terdiri dari banyak generasi sekaligus. Ada baby boomers, ada generasi X, milenial, sampai Gen Z. Kalau zaman dulu pemimpin yang paling benar itu selalu merasa paling senior. Sekarang kita belajar itu dari dua arah. Generasi paling muda itu belajar dari pengalaman, etika, kebijakan, dan nilai-nilai hidup. Sedangkan generasi yang lebih tua itu cara belajarnya itu dari teknologi, kecepatan, fleksibilitas, cara berpikir modern, dan budaya komunikasi yang lebih terbuka. Jadi gaya kepemimpinan yang sekarang itu harus adaptif dan kolaboratif, bukan siapa yang menguasai siapa, tapi bagaimana saling mengangkat kemampuan masing-masing. Jadi kalau kita bicara soal pemimpin, sebenarnya tempat pertama Gen Z belajar itu bukan kampus, bukan kantor, tapi justru lingkungan keluarga. Iya, di keluarga kita belajar membuat pilihan yang sederhana. Misalkan itu kayak kapan kita menyelesaikan tugas, kapan kita menyelesaikan konflik, dan bagaimana kita berkomunikasi, bertanggung jawab, itu semua inti dari kepemimpinan. Bahkan tugas sederhana seperti disuruh belanja, menjaga adik, bahkan bekerja di rumah itu membangun karakter kepemimpinan. Tapi memang ada pola kalau keluarga yang dulu itu cenderung lebih menerapkan kalau orang tua bicara itu anak harus patuh. Sedangkan kalau kita sebagai Gen Z itu lebih nyaman kalau kita diajak berdiskusi atau diberi ruang untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, kalau
keluarga kita bisa menjadi ruang terbuka untuk berdialog. Justru itu jadi fondasi kepemimpinan yang sangat sehat dan berkelanjutan. Nah, sekarang ini tuh banyak Gen Z yang merasa kalau aku ini belum jadi apa-apa, masih mana bisa memimpin. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada banyak langkah-langkah untuk menuju kepemimpinan yang berkelanjutan. Yang pertama itu kayak pemimpin yang sekarang, kita ini harus punya komitmen untuk terus belajar, karena globalisasi dinamis itu yang berhenti bakal ketinggalan. Terus yang kedua, mau menerima kritik, karena kritik itu bukan serangan pribadi tapi bahan bakar perbaikan. Yang ketiga, bangun jaringan dan kolaborasi. Di era sekarang ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa bekerja sama. Setuju. Kita juga harus konsisten antara ucapan dan tindakan. Ini penting banget karena generasi sekarang itu lebih peka. Kalau pemimpin hanya ngomong tapi nggak turun tangan, itu kredibilitas langsung runtuh. Dan seorang pemimpin harus punya empati karena memimpin tim lintas generasi itu butuh pemahaman dan respect. Iya, setuju. Dan ini yang sangat penting, pemimpin itu bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi. Yes, pemimpin itu bisa jadi kita. Pemimpin itu siapapun yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Ya, jadi jangan menunggu jabatan dulu baru merasa jadi pemimpin. Karena kepemimpinan itu dimulai dari perilaku sehari-hari. Misalkan kayak di rumah, di kantor, di komunitas, bahkan di dunia maya. Dan dunia ini butuh pemimpin baru yang bukan hanya pintar bicara, tapi mampu menjajakan kontribusi yang nyata. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian ingin tahu tentang pembahasan yang lebih dalam, kalian bisa baca semuanya ada di buku, yaitu buku Kepemimpinan Era Globalisasi ala Gen Z. Ya, jadi isinya itu ada gaya kepemimpinan yang relevan di era globalisasi saat ini, kemudian ada karakter dan tantangan Gen Z dalam memimpin dan dipimpin, dan ada nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang perlu ditumbuhkan. Nah, di dalam buku ini sendiri tuh terdapat topik yang sangat menarik, soal toxic circle, flexing, dan FOMO syndrome. Cocok banget buat kalian yang ingin tahu dan membentuk pemimpin di masa depan. Ya, jadi kemungkinan pemimpin masa depan itu adalah kamu.